Baik, kita akan memulai mengantar CorelDRAW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebagaimana sebelumnya di kontrak kuliah kita sudah membahas materi-materi yang akan dibahas per pekan dalam pertemuan mata kuliah komputer grafis ya. Jadi kesempatan ini kita akan membahas bagaimana menggunakan CorelDRAW ya, bagaimana menggunakan CorelDRAW. Ya, jadi pertama kita buka, biasanya ada di desktop kalau kita sudah menginstalnya ya. Nah, misalnya ini tinggal diklik 2 kali atau juga bisa di start ya. Start, kemudian kita cari Corel ya. Ya, di sini ada CorelDRAW ya. Ingat CorelDRAW ya. Jadi kita nunggu ya. Nah, di sini ada welcome screen-nya ya. Welcome screen-nya di sini ada new, ada new from template ya. Misalnya kita mau pakai template ya, ini harus connect dengan internet ya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini harus connect dengan internet ya. Ada beberapa yang sudah. Nah, kemudian ada order ya, open order ya, artinya kita bisa mengambil yang sudah dilakukan sebelumnya, file yang sudah dilakukan ya. Karena ini baru, maka kita gunakan saja yang new document ya. Nah, di new document di sini sudah muncul jendela create the new document ya, create the new document. Kemudian yang pertama pasti ada nama file ya, misalnya latihan 1 ya. Di sini tersimpan pada saat jika Anda pernah melakukan penyetingan seperti ini, penyetingan ukuran kertas, maka dia akan tersimpan selama tidak dirubah ya. Jadi sebenarnya pada saat di ini ya, ini default Corel ya, ini yang defaultnya, dia akan memberikan size itu ukuran letter ya, atau kertas quarto ya, kertas quarto. Ukurannya itu 8,5 inch kali 11 inch ya. Ya, jadi ini perlu di ini. Jadi kalau misalnya kita mau desain spanduk, maka kita bisa pakai yang ukuran, misalnya ukurannya Anda tidak familiar dengan inci, maka bisa pakai meter atau sentimeter ya. Nah, kita bisa misalnya ukuran sebenarnya dari spanduk ya, kita mau bikin misalnya 2 kali 200 cm kali 100 ya, artinya lebarnya 200, kemudian tingginya 100 ya. Nah, jadi seperti ini 100 cm ya. Nah, kemudian kalau kita mau cetak berarti kita menganut yang namanya CMYK. Sementara kalau kita mau untuk media sosial, maka sebaiknya pakai RGB ya. Kenapa? Warna RGB itu lebih tajam kalau dilihat di monitor ya. Sementara CMYK ini adalah kesesuaiannya. Jadi apa yang akan dicetak nanti itu sama dengan tampilan yang ada di layar ya, kalau menggunakan CMYK. Kenapa? CMYK itu sama dengan warna tinta ya, tinta printer ya. Sebagaimana kita lihat itu di printer itu ada 4 warna ya, cyan, kemudian magenta ya. Cyan itu warna-warna biru laut ya, kemudian magenta itu merah-merah mengarah ke pink, kemudian yellow, kuning. K ini adalah warna kuncinya, K ya. Antara K itu dimaksudkan untuk mengatur terang gelapnya ya, K ya. Jadi semakin besar K-nya maka semakin gelap ya, jadi mengarah ke hitam
ya. Kemudian semakin kecil K-nya maka semakin terang warnanya, ya. Itu K-nya, ya. Oke, jadi kemudian ini apa namanya, resolusinya, ya. Resolusi daripada gambar yang kita mau buat, ya, ada namanya 300 dioptri, ya, dioptri, dot per inch, ya. Dot per inch artinya ada 300 titik dalam 1 inci persegi, ya. Kemudian ini saya kira preview modenya, ya. Kemudian ini oke, maka dia akan menampilkan pack, ya. Pack. Ini sekilas mirip dengan Excel, ya. Sekilas mirip dengan Excel, namun ini tidak ada garis-garisnya. Sebenarnya kita bisa juga tampilkan garis-garisnya, ya. Cuma dia bukan sel, tapi dia garis bantu, ya. Garis bantu. Nah, di sini pack ini mirip dengan Excel, ya. Kalau kita tambah packnya maka sama juga, ya. Cuma pack yang ada di pack 1 dengan pack 2 biasanya sama ukurannya, ya. Tidak bisa diubah. Misalnya pack 1 ukurannya 200 kali 100, kemudian pack 2 ukurannya 50 kali 50, tidak bisa. Dia harus dalam satu file itu hanya satu ukuran kertas, ya. Nah, ini bagian dalam dari pack ini adalah lembar kerja yang eksklusif, ya. Artinya lembar kerja yang ada objek yang ada di dalam pack 1 itu tidak bisa dilihat oleh pack 2, begitu juga sebaliknya. Sementara di luar pack ini adalah area atau lembar kerja, saya istilahkan ini adalah langit, ya. Kenapa? Ini tidak ada batasnya kemana kita pergi, ya. Tidak apa namanya, ya, sangat jauh kalau kita ini, ya. Ini saya istilahkan bahwa di luar pack ini adalah langitnya, ya. Sementara ini lembar pack ini adalah bumi, ya, atau tempat berpijaknya objek, ya. Nah, kalau disimpan di luar ini, kalau disimpan di luar objek ini, kita simpan di luar, ya, maka pack ini bisa melihat objek ini bisa dilihat oleh di pack manapun, ya. Kalau kita simpan objeknya di dalam pack 2 ini misalnya, ya, maka objek pack 1 tidak bisa melihatnya, ya. Jadi misalnya ini saya simpan di pack 1, ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau saya klik pack 2 maka lingkarannya muncul. Kalau pack 1 maka bintang atau segi 5 yang muncul, ya. Itu perbedaannya, ya. Jadi mungkin sudah paham di sini fungsi daripada pack, ya. Sementara kalau kita dorong masuk ini, ya, berarti sudah tidak kelihatan lagi nanti di pack 2, ya. Oke, jelas, ya. Kalau kita keluarkan ini, ya, artinya kita bisa melihatnya di semua pack, ya. Ini saya kira sangat jelas ininya, ya. Nah, kemudian fungsi pack juga itu pada saat dicetak, ya. Dicetak itu akan biasanya dia akan tercetak, dia hanya di dalam pack, ya. Misalnya kita preview, ya. Yang tercetak itu hanya yang di dalam pack ini, ya. Pack 2 yang tercetak itu hanya yang dalam pack, ya. Jadi yang di luar pack itu tidak tercetak, ya. Tuh. Nah, ini mungkin kenapa ada kotak-kotak seperti ini, ya. Karena ini tadi ukuran kertasnya ini, ukuran packnya, ya. Ukuran packnya ini adalah 200 kali 100, ya.
200 kali 100. Sementara pada saat dicetak ya, itu ini ukuran objeknya ya, ukuran objeknya ini sekitar ya, berapa ini ya, 40 ya, 40 kali 50 ya, 50 ya. Kita lihat di sini, dia berada di titik ini 40 lebih ya, kali, kalau kita lihat di sini ya, ukurannya adalah 40, sekira 40 kali 40 ya, 40 kali 40. Sementara ukuran kertas printer biasa itu maksimal 20 ya, ukuran letter ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini printnya, nah ini ukuran ukuran kertasnya itu dia maksimal letter tadi ya, berapa, 20 kali 8,5 ya inci, 8 kali 11 inci ya, itu kalau letter. Jadi pada saat kita preview ini ya, dia akan lebih dari satu kertas ya, ya lah, makanya dia 4 kertas ini ya, ada 4 kertas yang kalau dicetak ini ya. Jadi dia bersambung-sambung nanti, kecuali kalau kita pakai printer yang besar, maka dia tidak butuh sambungan ya. Itu fungsinya di situ. Oke. Nah, lanjut. Pada saat kita klik gambar atau objek ya, apapun kita klik, misalnya ini kertasnya kita klik, maka perhatikan di sini akan berubah ya, berubah bagian yang ada di sini di atas ya. Itu menandakan bahwa apa yang kita klik, ciri-cirinya tampil di atas sini. Ini namanya bagian properti ya, bagian yang akan menampilkan apa yang bisa dilakukan terhadap objek yang kita klik ya, apa yang bisa dilakukan terhadap objek yang kita klik ya. Misalnya ini packnya, berarti kita bisa ubah ukurannya ya, bisa ubah ya, misalnya diubah jadi letter, bisa diubah jadi apa semua ya, bisa semua ya. Kemudian bisa dikasih berdiri ya, atau di escape-kan ya. Kemudian ini ukuran packnya ya. Pada saat dicetak nanti dia susunannya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya. Kemudian bentuk satuannya apakah menggunakan sentimeter dan seterusnya. Nah ini oke, jadi itu. Kemudian objek, kalau kita klik objeknya maka dia lagi berubah lagi nih ya, berubah lagi. Jadi ini namanya objek properti ya, objek propertinya. Nah, masing-masing objek itu beda-beda propertinya ya. Jadi kalau saya klik ini segi 5, maka ini kita bisa tambah jadi segi 6, bisa ya. Kita bisa tambah, kurangi jadi segi 3 ya. Kemudian ukuran garisnya bisa kita pertebal ya. Itu ya, jadi seperti itu. Begitu juga ini lingkaran. Kalau lingkaran kita klik, maka beda propertinya ya. Ada bisa lingkaran setengah atau 3/4 lingkaran ya. Nah, itu yang bisa. Kemudian ini bisa dijadikan objek, kurva dan seterusnya. Itu. Jadi ini perhatikan bahwa ini adalah bagian properti dari objek yang kita aktifkan atau kita klik ya. Nah, perhatikan setiap kita mau melakukan perubahan terhadap objek, kembalikan dulu ke
pick tool, ya. Kenapa? Kalau tidak kembali ke pick tool, misalnya dia berada di sini, kursor berada di sini, maka setiap kita klik ini dia akan membentuk objek baru, ya. Ya, jadi harusnya kalau kita ada objek yang kita mau ubah, kembalikan dulu ke pick tool, kemudian ubah objek tersebut, ya. Jadi itu. Nah, ini. Jadi jangan di situ terus, ya, karena dia akan membuat objek terus, ya. Jadi tidak akan berhenti membuat kalau kita tidak kembalikan ke pick tool. Kembali ke pick tool itu bisa kita pakai tombol spasi, ya. Jadi dia kembali ke situ. Nah, kemudian ini saya kira jelas itu bagaimana mengubah objek, ya. Jadi sama, ya. Bisa bagaimana caranya menghapus, ya, di blok saja atau diklik satu kali baru delete, ya. Nah, kemudian lanjut kita akan mengenal beberapa bagian dari sini, ya, yang sering digunakan, ya. Misalnya ini pick tool, ya. Kemudian ada namanya shape tool, ya, shape tool, ya. Shape tool ini, ya. Jadi saya yang bagian luar saja dulu sebentar, ya, saya jelaskan, nanti pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih dalam lagi, ya. Yang pertama shape tool. Pick tool ini adalah tempatnya mengubah segala posisi, select, ya, memutar dan seterusnya. Itu fungsinya di sini adalah dari pick tool ini, ya. Kemudian ada shape tool, ya. Nah, shape tool fungsinya untuk mengedit gambar menjadi kurva, ya. Jadi kita bisa mengubah gambar tersebut jadi sesuai dengan keinginan kita, ya. Kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi nanti ini, ya. Jadi kita bisa segitiga ini kita bisa lagi bikin jadi apa namanya, ya. Jadi bisa seperti ini, ya, tuh. Kemudian ada di dalamnya masih ada, ya, masih banyak di sini, ya. Ada smooth, ya, ya. Ya, jadi ini fungsi-fungsi semua. Ada ini, ya. Kita bisa membengkok-bengkokkan garisnya, ya, dengan cara menarik, ya, seperti ini. Kemudian ada dan seterusnya, ini banyak di sini, tinggal dicoba-coba, ya. Ini kalau mau dikasih apa namanya, menggulung garis, ya. Jadi kita tinggal tahan di sini, dia akan tergulung garisnya, ya. Ya, jadi seperti ini. Ya, semakin lama kita tekan di sini maka dia akan tergulung, ya. Nah, kita lihat di sini view-nya seperti ini. Jadi misalnya saya aktifkan ini. Nah, kalau saya tekan lama begini dia akan tergulung, ya. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, silakan dicoba-coba nanti yang lain, fungsi-fungsi yang lain ada di sini, ya. Nah, ada magnet, ya. Ini magnet, ya. Jadi dia akan kayak dia isap, ya. Nah, dia isap garis yang ada di sekitarnya, ya. Dia akan berkumpul di satu titik, ya. Nah, dia akan ini, ya. Kebalikannya ada ini ripple, ya. Dia akan mendorong, ya, kayak mengusir, ya, mengusir garis. Ini banyak sekali di sini, ya. Ini smooth, ya. Dia semacam garis dan ini bisa diperbesar, ya, propertinya ada, ya. Jadi semakin besar di sini maka semakin besar dia tarik garis ini, ya. Jadi ini. Nah, kemudian ada ini, ya, lebih kasar lagi nih, ya. Dia kayak kalau kita mau bikin digital, ya,
ini kelihatan ini kalau di zoom ya, karena ini kurang ini ya, jadi jadi membengkok-bengkok garis ya, tuh dan banyak lagi ya. Saya kira ini crop ya, mengcrop apa namanya, mengcrop bagian tertentu, kemudian ini knife memotong ya, dan seterusnya. Virtual segment delete ya, ini juga memotong bagian-bagian tertentu. Ini tinggal kemudian eraser, menghapus. Ini zoom ini yang paling sering digunakan juga ya, zoom ya. Zoom in, ada zoom out ya. Zoom in berarti memperkecil ya, zoom out berarti besar ya. Ctrl plus plus ya, jadi kalau saya sarankan pakai gunakan shortcutnya ya, Ctrl plus plus. Kalau sudah lincah ini pakai ini ya, daripada kita kembali lagi sini, lebih baik pakai Ctrl plus plus atau ini ya. Ada beberapa shortcutnya ini. Kalau kita mau langsung ke semua objek, maka pakai Shift F4 ya. Semua objek yang dia akan tampil semua objek yang ada di dalam lembar kerja ya. Kemudian ya, ini zoom all objek ya, semua ini ya, PDF ya. Ada Shift F4, ada F4 saja ya. Kemudian ada F2, berarti dia akan menampilkan objek yang terseleksi ya. Misalnya ini saja saya seleksi ya. Kalau kita pakai F2 ya, F2, maka kita diarahkan untuk menyeleksi yang gambar yang akan kita mau tampilkan itu ya. Jadi muncul di situ F2-nya ya. Itu zoom atau set ya. Oke. Kemudian ini ada freehand ya, menggambar garis ya sesuka-suka kita ya. Kemudian di dalam ini ada juga menggambar garis lurus ya, menggambar garis lurus ya. Jadi hanya garis, tidak ada bengkok anunya ya, tidak ada belok-beloknya kalau dia ya. Kalau ini menggambar garis yang bengkok ya, langsung bengkok. Jadi kalau kita tarik sesuai ke ini ya, semakin lama ditarik semakin panjang bengkoknya ya. Kemudian dia akan berhenti kalau sudah ketemu dengan ujungnya di sini. Kemudian ada pakai R-stick ya, seperti ini. Jadi semacam spidol ya. Apakah kalau di dalam dunia nyata ya, ada beberapa model tintanya di sini, tinggal pilih ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada pen ya, gambar pulpen ya, mirip-mirip tadi yang laser ya. Kemudian ada polyline dan seterusnya ya. Silakan di sini nanti dicoba-coba bagaimana penggunaannya. Smart fill ya, smart fill ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk mewarnai bagian tertentu dan itu membuat objek baru ya. Misalnya ini ya. Jadi pada saat kita klik bagian tertutup, maka dia akan mewarnai bagian itu dan dia membentuk objek baru ya. Jadi seperti itu fungsinya smart ya. Ada nanti bagaimana cara contoh penggunaannya ya,
Ada beberapa metode ini banyak digunakan untuk membuat logo ya, atau bagian-bagian tertentu kita ingin ini. Kemudian ada rectangle ya, segi 4 tadi saya kira jelas ya. Ini ada triknya untuk membuat objek ya. Kadang-kadang kita mau bikin objek itu misalnya segi 4 ini kan kalau ditarik begini agak susah kita untuk membuat segi 4 yang presisi, atau saya hapus semua dulu ya. Membuat segi 4 yang presisi hanya seperti ini ya, ukurannya pas ya. Nah, cara pertama adalah Anda buat sama anunya sini ya, ukurannya ya, X-nya berapa, misalnya X-nya 40 ya, dan Y-nya di sini juga 40, baru kita bisa mendapatkan yang sama persis ya. Bagaimana caranya kalau misalnya langsung dibuat sama persis? Maka pada saat dibuat ini pakai kontrol ya, maka ini ya, nah, dia akan ukurannya selalu selalu 36 kali 36 ya, sama-sama ya. Nah, ini juga, ini belum ya, maaf, ini tadi posisi ya, posisinya berada di X40 ya, tengah-tengahnya 40, juga ini 40 tengahnya ya, bagian ini maksudnya tadi ini ya, sama-sama menunjukkan di 40. Sorry, itu adalah posisinya tadi ya. Yang saya maksud di sini adalah ukurannya ya. Untuk ukurannya berarti yang ini ya, berarti 40 kali 40 ya. Nah, ini baru sama, ini juga sama ya, 36. Nah, itu jadi untuk membuat yang langsung ini kita menggunakan shift ya, shift baru ya, kontrol pada saat membuatnya. Begitu juga kalau lingkaran ya, kita pakai kontrol sehingga diameternya sama. Kalau kita tidak menggunakan kontrol, maka dia akan lonjong atau gepeng seperti ini ya, atau lonjong seperti ini, gepeng seperti ini. Itu susah kita mengontrolnya ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan kontrol pada saat dibuat ya. Jadi langsung berubah jadi simetris. Itu ya. Nah, itu ya, saya kira di sini sudah kalau Anda paham bahasa Inggris, ini ada semua di sini sebenarnya petunjuknya. Setiap objek, jadi yang selama mengaktifkan hitsnya itu dia akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menggunakan objek-objek yang ada di sini ya. Jadi ada keterangannya masing-masing ya. Nah, ini ya, kalau Anda sudah ini paham ya, seperti ini teks ya. Ada dua macam cara membuat teks, ada cara langsung, ada cara ini. Nanti kita akan praktekkan semua ini. Masih bedanya kalau kita menggunakan secara langsung dengan cara membuat dulu bingkainya ya. Kemudian ini ya, nah, ini kita akan bahas juga nanti bagaimana cara membuat bayangan, apa fungsinya itu bayangan. Jadi sambil kita sambil kita praktekkan nanti ini fungsi-fungsinya, kita langsung melihat kita langsung melihat nanti hasilnya, untuk apa sebenarnya ini bayangan, untuk apa ini kanter, untuk apa ini blank, dan seterusnya ya. Jadi mungkin bagaimana mewarnai ya. Mewarnai ada dua cara ya. Pertama adalah di sini bisa kita mengambil di sini ya, atau di sini. Ini warna garisnya, ini adalah warna jadi misalnya ini segi 4, berarti kita klik dulu, kemudian kita warnanya apa ya. Kita klik ya, di sini ada macam cara ada beberapa macam cara mewarnainya ini ya. Ya, ini ya, ini warna yang bisa kita pakai ya untuk mewarnainya. Nah, atau cara lain adalah
dengan melihat warna yang ada di sebelah sini. Kalau tidak muncul di sini berarti mungkin terhidden ya. Cara menampilkannya cari saja di warnanya di sini ya. Default misalnya ya. Nah, di sini juga ada macam warna, banyak macam warnanya. Ya, misalnya kita klik ini tanda panahnya, itu muncul semua warnanya. Nah, ini masih sedikit kelihatan, tapi kalau kita misalnya tekan lama, maka dia akan muncul lagi berbagai macam warna ya. Nah, untuk warnai garisnya, ini bisa pakai ini, atau langsung klik kanan di sini ya. Bisa langsung klik kanan di sini, misalnya warna biru garisnya. Ini kurang kelihatan warna birunya ya. Nah, kita perbesar dulu contoh ini, kita perbesar ya, ini akan kelihatan warna biru garisnya. Itu untuk mewarnai objek ya. Nah, kemudian apa namanya, objek yang kita buat itu susunannya itu sesuai dengan urutan pembuatannya ya, secara default, secara apa namanya, secara defaultnya itu susunannya sesuai. Berarti yang dibuat pertama ini adalah ini yang kotak warna orange, kemudian kotak warna merah, kemudian lingkaran warna biru. Nah, ini ada cara untuk mengubah posisinya ya, dengan cara mengklik kanan ya, kemudian order ya. Nah, di sini saya sarankan untuk menghafal shortcut ini ya, untuk mempermudah Anda pada saat membuat. Karena kalau Anda melakukan klik kanan terus, klik kanan itu akan menghambat pada saat ya. Jadi cukup Anda menghafal ini ya. Saya biasanya hafal ini 4, shift back down, shift back up, shift back down ya. Jadi 2 sebenarnya dihafal, control dengan back up, back down ya. Control atau shift back up, back down. Ini kombinasinya ini ya. Kalau dia pakai shift berarti langsung ke belakang sekali atau ke depan sekali. Kalau dia pakai control, maka dia step by step atau satu-satu dia langkai. Kalau misalnya ada 100 gambar di belakangnya, maka dia kalau dia gambar ke 100, kemudian ada 99 gambar di belakangnya, maka 99 kali kita back down baru dia berada di belakang sekali ya. Itu jadi ini masing-masing punya. Tapi kalau misalnya kita langsung shift back down, dia langsung ke belakang layar. Misalnya ini putih, saya mau kirim ke belakang, berarti saya pakai shift back down ya, back down berarti dia langsung ke belakang. Kalau saya mau kasih ke depan sekali, maka dia shift back up ya. Tapi kalau saya mau ke belakang satu kali, berarti control back down ya, control back down ya. Jadi satu kali ke depan ya, seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya objek kita mau ratakan ya, ratakan posisinya ya, posisi objek rata tengah atau rata atas, rata kiri dan seterusnya ya. Saya hilangkan dulu warnanya ya. Nah, misalnya ini ada 2 objek ini, saya mau kasih rata atas, berarti tinggal blok ya, atau diklik baru tekan kontrol baru tekan objek kedua ya. Kalau di blok maka dia akan mengikuti objek yang di atas ya. Nah, maksudnya di bagian atas, maksudnya tumpukannya ya. Tumpukannya tekan ini ya, tumpukannya adalah yang mana duluan kena blok ya. Saya hilangkan dulu ini. Jadi kalau di blok dia akan mengikuti yang terakhir di yang pertama dibuat ya. Jadi ini seperti ini.
R ya, L itu rata kiri. Berarti yang tadi pertama dibikin adalah kotak warna biru pinggirnya itu selalu diikuti oleh lingkaran ya. L berarti dia rata kiri. Kalau T rata atas ya. Berarti kalau LT berarti rata kiri dan rata atas. Kalau ya huruf saja ya, tidak perlu pakai kontrol. Jadi kalau misalnya C berarti rata tengah secara horizontal ya, kiri kanan. Nah, kemudian kalau huruf E ya, rata tengah dari atas ke bawah, jadi pas-pas. Jadi kalau CE berarti dia rata atas dan rata tengah, rata tengah dari atas ke bawah, kemudian rata tengah secara horizontal ya, secara horizontalnya ya. Gitu. Jadi kalau R berarti lari ke kanan, T lari ke atas, B lari ke bawah ya, L lari ke kiri ya. Jadi itu untuk perataan ya. Nah, kalau tidak hafal Anda bisa lihat di mana ya, di nah ini di arrange ya. Jadi ini shortcut-shortcutnya di menu arrange itu ada L, R, T, B, E, C ya. Nah, P itu dia lari ke tengahnya kertas ya, ke pas di tengah-tengahnya pack ya, kertasnya ya. Misalnya saya blok tadi ini, kalau saya tekan P maka dia lari ke tengah, langsung ke tengahnya kertas ya. Itu jadi memudahkan kita untuk mengatur objek-objek. Jadi itu tadi ada bagaimana mengatur dari belakang ke depan dan bagaimana mengatur ke depan dan secara horizontal ya. Jadi penggabungan perataan ya, atau elegan ya. Jadi ada di sini. Oke. Nah, sekira untuk pertemuan kita pada saat ini saya pikir cukup ya. Dan ini perataan ini saya bisa contohkan ya. Misalnya kita mau membuat logo, itu bisa kita buat dengan perataan-perataan ini ya. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan bagaimana mendemokan bahwa kita akan menggunakan tadi C, kemudian bagaimana mengatur dari atas ke depan ke belakang itu, dan bagaimana memanfaatkan objek-objek yang ada di sini untuk membuat logo. Dan masih ada satu materi nanti sebelum kita membuat logo, yaitu penggunaan trim ya, ini rotasi ya, rotasi, kemudian ada namanya shaping. Ini yang kita akan gunakan, dan menu-menu yang ada di sini, group dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita bahas di sini ya. Ya, intinya banyak latihan ya, banyak latihan. Gunakan ini ya, insyaallah Anda bisa menjadi desainer yang bisa diandalkan. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.